ada suatu kabar yang cukup gembira dan cukup mengejutkan. Apa itu? Di awal pandemi, kita meluncurkan yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu sebenarnya langkah pertama ke arah tujuan kita, yaitu kurikulum merdeka. Apa sih yang kita lakukan di kurikulum darurat itu? Kita menurunkan jumlah materi secara drastis agar para pelajar dan pengajar itu bisa fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial. Jadi kita masih menggunakan K13, kurikulum K13, tetapi kita sederhanakan secara drastis. Apa yang terjadi setelah itu? Ini kita berikan pilihan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menggunakan ini. Ternyata tanpa kita mengharapkan begitu besar, ternyata 31,5% sekolah kita pindah menggunakan kurikulum darurat. Ini tidak dipaksa, kita memberikan tawaran kepada mereka. Mereka melihat, wah, ini kurikulum darurat jauh lebih sederhana. Saya bisa fokus dan saya bisa adaptasi kepada sistem online, tidak terbebani dengan begitu banyak materi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, pada saat kita 30% sekolah ini melakukan kurikulum darurat, kita melihat learning loss daripada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu jauh lebih sedikit daripada sekolah-sekolah yang tidak menggunakan kurikulum darurat. Sekolah-sekolah yang hanya melanjutkan kurikulum 2013. Ini adalah suatu data yang sangat dahsyat dan saya ingin meminta teman-teman yang telah membaca hasil riset ini untuk membantu mensosialisasikan juga teman-teman di media. Karena ini menunjukkan, kita melihat di sini sekolah yang menggunakan K13 tidak mengubah kepada yang lebih sederhana, mereka mengalami learning loss sekitar 5 bulan. Dan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat hanya mengalami learning loss 1 bulan. Nah, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini membuktikan bahwa kepadatan materi, kebanyakan materi yang kita selalu titipkan di dalam kurikulum, di dalam materi pembelajaran kita, itu tidak punya dampak positif terhadap pembelajaran siswa. Malah semakin ringkas, semakin sederhana, pendalaman materi itu semakin baik untuk Indonesia. Jadinya perdebatan mengenai apa kita harus terus menambah materi kepada anak-anak kita, itu sudah selesai. Sekarang waktunya kita punya kurikulum yang ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss, recovery, dan untuk menghasilkan, mengejar ketertinggalan kita relatif ke negara-negara lain. Pada saat ini, kurikulum yang digunakan dalam skala nasional, ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Tanyakan saja setiap guru atau orang tua yang membantu anaknya di masa pandemi, ataupun murid-murid, ya, mereka udah pasti akan menyebut hal yang sama. Setiap orang tua pasti akan mengerti ini. Struktur kurikulum saat ini itu tidak fleksibel. Banyak guru merasa jam pelajaran itu sudah ditentukan per minggu, dia tidak bisa memilih di antara dia mau sekolah itu mau fokus di bagian apa dulu, guru itu mau fokus untuk menguatkan pembelajaran karena sangat kaku dan tidak fleksibel. Kedua, materi terlalu padat. Kita sudah mendengarkan komplain dari anak-anak kita di masa pandemi, sudah materi ini selalu padat. Tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan setiap peserta didik. Semua anak itu berbeda. Ya, semua anak itu berbeda, punya kemampuan berbeda, punya kesiapan di saat yang berbeda. Tapi kalau kita materi terlalu padat, pembelajaran itu yang ketinggalan ya terus ketinggalan. Ketiga adalah materi kita kadang-kadang membosankan, kurang beragam. Dan sehingga guru itu tidak punya terlalu banyak toolkit untuk bisa mengembangkan pembelajaran kontekstual. Jadi materi pembelajaran pun terlalu kaku, terlalu padat, dan buat banyak murid terlalu membosankan. Dan keempat adalah teknologi digital belum kita gunakan secara optimal. Ya, belum digunakan secara optimal. Dan ini akan membuka pintu terhadap berbagai macam konten materi. Nah, kita maunya pindahnya kemana? Yang tadinya kurikulumnya kurang fleksibel, kita ingin sekarang kurikulumnya jauh lebih fleksibel. Guru dan sekolah bisa menentukan jam pelajaran per minggunya karena yang targetnya itu dipenuhi selama 1 tahun. Bayangkan, kalau kita memberikan target pada 1 tahun, itu memberikan fleksibilitas kepada sekolah setiap minggu untuk menentukan saya mau mengejar ketertinggalan dulu nggak?
Saya mau fokus di satu bidang dulu nggak, biar sampai matang anak-anak saya mengerti topik ini. Kedua, kita fokus kepada materi yang esensial. Jadi tadi kurikulum darurat itu kita lanjutkan dan kita perbaiki lagi. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan di kurikulum darurat, sudah disederhanakan. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum darurat yang terus kita kembangkan sehingga lebih optimal lagi.